Ada banyak kekayaan alam yang patut dieksplor dari kampung ini. Jika jalan-jalan ke Toraja, kamu wajib berkelana ke sini, Kecamatan Masanda. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki potensi dan kekayaan alam yang sungguh mempesona. Ada sungai 3 warna bernama Sungai Sepang, air panas dari sumur kanan, nikmatnya kopi jantan, tenun, dan kerajinan bambu yang kece abis. Bukan main ya, Mas Anda. Sebelum berkelana, ingat ya untuk selalu menghormati adat dan budaya setiap daerah. Beragam membuat kita semakin kaya. Hai, sang waine sang mane, mana semua reka? Selamat datang di channel Bedu Ima yang selalu menyajikan informasi, edukasi, dan beragam warna dari Toraja, Sulawesi Selatan. Jika kamu sudah pernah ke Toraja, maka tentu akan teringat keindahan Toraja yang berbudaya, kaya akan keberagaman. Pesona wisata Toraja memang gak ada habisnya ya kawan. Namun tahukah kamu, ternyata di Toraja ada objek wisata bernama Sungai Sepang Rate yang berada di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja. Keindahan Sungai Sepang menyajikan air sungai 3 warna, ada biru, hijau, dan merah. Ketiga warna ini disebut muncul akibat lumut yang berada di sungai dengan hamparan pasir putih di pinggir sungai. Saat kamu sering melihat sungai yang penuh dengan sampah dan luasan yang sempit, maka di Sungai Sepang kamu nggak akan menemukan hal itu kawan. Sungai yang cukup lebar ini sangat dijaga oleh warga sekitar bantaran sungai. Jadi cocok banget untuk tempat rekreasi dan bersantai sambil berenang bersama. Gak sampai di situ saja kawan, di samping objek wisata Sepang terdapat deretan sawah-sawah yang indah. Ditambah pondok dan area pemancingan ikan. Ini sangat cocok buat kamu yang ingin piknik jauh dari keramaian kota. Pohon bambu atau talang menjadi kebutuhan yang tak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat Toraja. Bagaimana tidak, tanaman bambu inilah yang dipakai untuk membuat rumah atau pondok, atap dan lantai rumah, kursi, serta tempat wadah lainnya yang selalu digunakan. Namun pemanfaatan bambu belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat. Jika ada yang membuat hasil kerajinan bambu yang sederhana, pasarannya masih sebatas lingkungan rumah saja. Pemuda yang tinggal di Dusun Pawan, Lembang, Sese Salu ini melihat potensi dari tanaman bambu. Kalau kemudian melakukan inovasi pada kerajinan berbahan bambu. Berbekal keahliannya dalam mengolah batang bambu, dia mulai memproduksi kerajinan bambu dengan harapan dapat menembus pasaran nasional. Tujuan kami membuat kerajinan ini pertama memanfaatkan sumber daya alam yang ada, banyak bambu. Jika selama ini orang tahunya mengenalnya bahwa bambu hanya digunakan untuk pondok, tapi setelah melihat berbagai macam contoh di internet, sehingga kami mulai kepikiran untuk merubah bambu ini dalam berbagai bentuk kerajinan. Contohnya ini gelas, kemudian ceret, desain. Kemudian kami juga bikin kemasan kopi jantan. Jadi ide untuk membuat kerajinan sudah ada. Kita berharapnya akan membuka lapangan kerja. Cuman yang menjadi kendala masih kurang alat-alat produksi. Jadi kita buat jadi serba manual semua.
Contohnya pengecetan masih manual, kita berharapnya ada kompresor juga. Kemudian kalau alat sudah ada lengkap, kita berharap ke depannya anak-anak yang pulang sekolah, pulang dari kebun bisa menambah kegiatan untuk sekaligus menambah penghasilan juga. Jadi itu harapannya kita. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk mengikuti jejak Kalo? Mari manfaatkan tanaman bambu sebagai kerajinan khas Toraja yang dapat bersaing di pasaran nasional maupun internasional. Berkelana ke Masanda, kamu akan ketemu dengan kanan. Kanan dalam bahasa Masanda berarti panas. Ya, di Lembang Belau, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanah Toraja ini terdapat sumur tua yang memiliki mata air bersuhu panas. Sumur tua yang sudah ada sejak lama ini kemudian disebut objek wisata kanan, salah satu kekayaan alam yang patut dijaga dan dikembangkan. Saat ini kondisi objek wisata kanan masih berbentuk sumur pada umumnya, sehingga diharapkan nih dapat dimasukkan sebagai prioritas dalam program inovasi desa. Buat kamu yang tertarik dengan objek wisata kanan ini, kamu akan menempuh perjalanan selama 2 jam dari pusat kota Makale. Beberapa inovasi desa pun mulai dikembangkan di Kecamatan Masanda untuk memberdayakan masyarakat desa. Salah satunya tenun Masanda. Nah, pengrajin tenun Masanda yang terletak di Lembang Belau ini bernama Agustina. Tenun buatan Agus memiliki ciri khas sendiri dari kain tenun Toraja lainnya. Agus yang sejak remaja suka membuat model-model baju ini berharap suatu hari nanti bisa menciptakan kain sesuai dengan keinginannya. Bermodal sebuah alat tenun tradisional yang diberikan oleh kakaknya, Agus sudah mulai menerima pesanan dari warga sekitar yang tertarik dengan hasil tenunnya yang indah. Tentu kain tenun karya Agus gini sangat potensial ya untuk dikembangkan dan diberdayakan bagi masyarakat Lembang atau desa. Nah, kedepannya diharapkan bisa terbentuk satu kelompok tenun khas Masanda di Belau yang nantinya akan diperluas pemasaran tenunnya.